Firman Tuhan di Minggu tanggal 11 Oktober 2020 kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita saudara berkasih Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, menghayati, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar pembacaannya, kita diberikan tema yaitu kepemimpinan yang menghamba. Kepemimpinan yang menghamba. Sebelumnya saudara dikasihi Tuhan, ada pernah dalam satu kenyataan seorang pemimpin yang sewenang-wenang melakukan apa yang dia kehendaki, atau mungkin dia dapat suap, atau mungkin bagaimana iblis berkarya bagi dia sehingga menyesah seorang hamba Tuhan. Ketika peristiwa itu terjadi, saudara berkasih Tuhan,
berbagai hal yang boleh dilakukan. Bahkan lembaga-lembaga rohani yang mungkin di atasnya. Karena dalam segala organisasi pasti ada struktur. Sehingga ada jenjang-jenjangnya, saudaraku. Jikalau itu salah satu gereja, berarti ada induknya, saudaraku dikasihi Tuhan. Demikianlah seorang hamba Tuhan yang melayani dengan penuh ketulusan, namun disesat. Dan pada akhirnya ketika diundang dengan petingginya, orang tersebut pun tidak datang. Tetapi sewenang-wenang ingin mencabut jabatan kependetaan seorang hamba Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Saudara kekasih-kekasih Kristus, sejauh mana kepemimpinan itu dia sadari, sejauh mana tanggung jawab itu dia lakukan, sejauh mana dia bersikap dan bertindak, dan apakah pemimpin itu hanya karena jabatan, sehingga ketika dia mendapatkannya dengan berbagai hal menghalalkan berbagai cara, sehingga kesombongan, kecongkakannya terus dibangun. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari ini mengintrospeksi diri para pemimpin-pemimpin rohani secara khusus, supaya jangan sewenang-wenang menghalangi pemberitaan firman, atau mencemarkan nama baik seseorang, atau menindas orang yang lemah, yang merasa tidak berdaya, dia hanya seorang janda. Saudaraku dikasihi Tuhan, takutlah akan Tuhan. Jika saudara-saudara membaca, saudaraku dikasihi Tuhan, kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus. Saya membaca Leadership Wisdom of Jesus. Leadership Wisdom of Jesus, saudaraku dikasihi Tuhan. Di dalamnya ada satu cerminan, saudaraku, bahwa dikatakan bahwa langkah pertama untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif adalah dengan bercermin. Bercermin, merenung, pantaskah jadi pemimpin? Kuasailah keterampilan. Keterampilan untuk membangun, bukan keterampilan untuk menindas. Di dalam kepemimpinannya menguasai, memimpin diri sendiri dulu, baru memimpin orang banyak. Diri sendiri aja nggak bisa dikuasai. Dengan demikian, Anda akan meletakkan dasar untuk membantu orang lain agar melakukan hal yang sama. Memimpin, membangun, saling mendorong, saling memotivasi, bukan untuk saling menindas. Juga saya baca, saudaraku, di dalam bukunya, yaitu Leadership Wisdom of Jesus itu, dikatakan, saudaraku, jalan terbaik untuk berhasil sebagai seorang pemimpin adalah dengan bersikap rendah hati dan berusaha menghargai orang lain, bukan menindas, bukan menerima suap, tidak menghalalkan cara, tidak menjadi congkak, tidak menjadi otoriter, tidak menjadi diktator. Waspada, saudaraku dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin memiliki harus sikap rendah hati, harus membuat satu bahwa kecongkakan itu adalah musuh. Jangan dibangun lalu mendiskreditkan orang lain demi untuk mengambil satu jabatan kepemimpinan yang belum mungkin didelegasikan. Saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam minggu ke-18 setelah Trinitatis ini, bagaimana kepemimpinan Yesus ketika yang dipimpinnya ingin hanya memposisikan dirinya, saudara kasih Tuhan, bahkan saudaranya, lalu mengabaikan yang lainnya. Apa sikap Yesus, saudara kasih Tuhan? Bahwa dikatakan tadi, saudara kasih Tuhan, di sana di ayat 35, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus ini, mereka langsung datang menghadap di antara murid-muridnya, di antara ke-12 muridnya. Yakobus dan Yohanes ini meminta atau memohon sesuatu
untuk hanya kepentingan diri mereka, mengabaikan yang ke-10 orang murid yang lainnya. Karena nanti ada beberapa gejolak yang terjadi, saudara kasih Tuhan. Ketika dia meminta itu, saudara kasih Tuhan, ini termasuk adalah doa ataupun permohonan yang tidak dikabulkan. Jadi ada kalanya kita meminta tidak dikabulkan Tuhan, karena itu memang tidak layak untuk kita. Sehingga saudara kasih Tuhan, waspada. Ketika itu terjadi, akhirnya ada pemaksaan, itu akan menjadi konflik. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau itu emang Tuhan kehendaki atau mungkin itu untuk kebaikannya, maka hal itu akan diberikan. Karena saudara kasih Tuhan, murid-murid yang lainnya apa yang menjadi dampak? Marah, saudara kasih Tuhan. Di dalam kemarahannya kita dapat melihat kepemimpinan Yesus. Dia mengumpulkan murid-muridnya. Dia mengumpulkan murid-muridnya dan menjelaskan kepada mereka supaya mereka memahami apa yang mereka minta, teristimewa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes ini. Karena mereka meminta apa yang mereka tidak ketahui. Bahkan di sana dapat kita melihat bagaimana Yesus memberikan satu pengajaran bagi mereka, memberikan kepada mereka bahwa hal untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiriku itu tidak punya hak saya, dikatakan Yesus. Hanya dikatakan itu adalah haknya Bapa. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena saudaraku di dalamnya saudaraku dikatakan bahwa karena melayani, memimpin itu saudaraku dikasihi Tuhan, bukan hanya satu jabatan ketika dia menjadi pemimpin sehingga dia sudah tinggal berpangku tangan, tetapi tidak lagi mau merendahkan hati, tidak mau lagi melayani bersama, atau tidak mau lagi bagaimana untuk mendorong sesama untuk kita maju bersama-sama membangun kerajaan Allah. Saudara kekasih-kekasih Kristus, tadi di dalam epistel ini tadi begitu jelas bagaimana sesungguhnya kepemimpinan itu bisa didelegasikan. Ya, mertua Musa yang namanya Yitro itu melihat betapa lelah dan letihnya, betapa juga sikap Musa ini harus memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, saudaraku dikasihi Tuhan. Lalu mertuanya itu menasihati dia supaya dia memilih pemimpin yang mampu membantu tugas-tugasnya, saudaraku dikasihi Tuhan, supaya dapat didelegasikan. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, kepemimpinan itu betapa indah kalau didelegasikan dengan baik. Tapi kalau tidak didelegasikan, ini akan menjadi masalah. Sehingga beberapa pimpinan-pimpinan, beberapa organisasi rohani, sinode-sinode ada beberapa perpecahan-perpecahan. Bahkan ada sampai 4 kepemimpinan dalam satu sinode. Ada sampai 2 bahkan 3, saudaraku dikasihi Tuhan. Waspadalah para pemimpin-pemimpin. Mari memimpin dengan takut akan Tuhan. Jika saudara ditugaskannya, lakukanlah tugas-tugas yang membangun, yang saling teristimewa, bergandeng tangan membangun kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Saudara kekasih-kekasih Kristus, namun berbeda persisnya dengan apa yang menjadi nas khotbah kita di minggu ke-18 setelah Trinitatis ini. Di sana saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana rasa ambisinya, yaitu Yakobus dan Yohanes itu. Namun Tuhan Yesus tadi katakan bahwa engkau tidak mengetahui apa yang kamu minta. Dikatakan saudaraku dikasihi, apakah dapat kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Lalu jawab mereka berdua, kami dapat. Saudaraku dikasihi Tuhan, dan sekalipun kami dapat, kamu dapat. Tetapi dikatakan saudaraku di ayat 40, tetapi hal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya.
itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Bagi orang yang telah disediakan. Sehingga kalau saudara belum disediakan, tidak usahlah terlalu ambisius, tidak usahlah menghalalkan berbagai cara sehingga menimbulkan konflik. Saudara kasih Tuhan, takutlah akan Tuhan. Tunggu didelegasikan, tunggu diserahkan tongkat estafet itu, baru saudara pimpinlah dengan takut akan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, demikian juga ke-10 murid Yesus yang juga merasa, dikatakan suasana hati mereka menjadi marah kepada Yohanes dan kepada Yakobus. Tapi pada akhirnya saudara kasih Tuhan, Yesus memberikan pengajaran kepada mereka. Yesus mengumpulkan mereka, berkata saudara kasih Tuhan, supaya jangan karena logikanya saudara kasih Tuhan yang memimpinnya. Dikatakan di ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras dan atas mereka. Nih, saudara kasih Tuhan, apa fenomena yang saat ini boleh kita alami di Indonesia ini? Belum lagi kita sedang menghadapi masa-masa pandemi, belum lagi demonstrasi yang ada sikap-sikap tindakan anarkis. Saudara-saudara kekasih, waspada. Janganlah mau merebut kepemimpinan jika itu belum dianugerahkan. Janganlah membuat gerakan-gerakan yang tidak dapat dipahami. Karena saudara kasih Tuhan, para banyak korban demonstrasi itu, mereka tidak mengerti apa yang mereka demonstrasikan. Hanya tidak tahu apalah dibalik itu semua. Kita hanya doakan supaya ada ketertiban, sampai ada perusakan fasilitas umum yang merugikan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Sehingga saudara dikasihi Tuhan, mari takutlah akan Tuhan. Jika saudara ingin menjadi pemimpin, pimpinlah dirimu sendiri dulu dengan takut akan Tuhan. Pimpinlah, kuasai dirimu. Jangan ada kemarahan, jangan di sana ada ambisius, jangan ada di sana penindasan, jangan ada di sana menghalangi, merintangi pemberitaan Injil Allah di muka bumi ini. Sehingga kepemimpinan saudara dapat dikatakan kepemimpinan yang memiliki kerendahan hati. Ada seorang pemimpin juga menindas, tidak diperbolehkan memberitakan firman di dalam satu gereja. Saudaraku dikasihi Tuhan, diberikan penjelasan, dia tidak mau mendengarkan penjelasan. Pemimpin yang compak, yang tidak takut akan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, waspadalah. Jangan ada pernah terkandung di dalam sikap diri saudara jika saudara menjadi pemimpin. Mari teladani sikap Yesus. Di tengah-tengah ada gejolak di antara muridnya, dia kumpulkan, dia berikan penjelasan, saudara kasih Tuhan, bahwa dikatakan pemimpin itu, pemimpin bangsa, pemimpin pemerintah, pemimpin pembesar-pembesar menjalankan dengan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi kepemimpinan Yesus, kepemimpinan yang rendah hati. Sekalipun saudara dikasihi Tuhan, sebelum sebenarnya firman Tuhan yang menjadi perenungan kita ini, saudara dikasihi Tuhan, di sana juga berbicara bagaimana akan anak manusia diperlakukan. Karena sebelum nas ini, saudara dikasihi Tuhan, di ayat sebelumnya itu adalah pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus. Karena dikatakan dia akan diolok-olok, dia akan diludahi, dia disesat, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara dikasihi Tuhan, segala apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yaitu di dalam karya kesempurnaan keselamatan bagi saudara dan saya, inilah yang dikatakan tidak mampu. Ya, coba kita renungkan. Mulai Yesus ada disesat, semua murid-muridnya tidak ada mendampingi Yesus. Tetapi ketika Yesus
dilihat bahwa akan memimpin. Akulah di sebelah kananmu dan dia di sebelah kirimu. Wah, giliran mulai menghadapi disesak aja sudah cuci tangan semua. Bahkan Petrus muridnya yang paling dekat juga dikatakan, oh tidak kenal, 3 kali menyangkal. Saudara kekasih-kekasih Kristus, kepemimpinan khususnya di dalam kepemimpinan rohani teristimewa dan kepemimpinan dimanapun kita memimpin, jadilah pemimpin yang rendah hati, pemimpinan yang menghamba mau saudara berkasih Tuhan rela berkorban demi untuk kemajuan kerajaan Allah di muka bumi ini. Pemimpin yang melayani, yang diakonos, pemimpin yang menghamba, yang dikatakan doulos. Saudara berkasih Tuhan, jangan pernah sikap ambisius kita, jangan pernah sikap kesombongan kita di dalam jabatan kepemimpinan kita yang mencari celah, bahkan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang menimbulkan konflik. Waspada saudara berkasih Tuhan, sebagai pemimpin yang menghamba saudara berkasih Tuhan, kita harus memiliki, yaitu memiliki hati hamba, memiliki karakter pelayanan yang sungguh, tidak memilah-milah. Karena ada saudaraku pemimpin rohani, saudaraku kasih Tuhan, kadang-kadang mengunjungi hanya orang-orang yang kaya saja karena motivasi. Waspada pemimpin-pemimpin rohani. Pemimpin yang menghamba harus mengunjungi, mau kehidupannya juga menengah ke bawah atau menengah ke atas, mari kunjungi, doakan dalam segala pergumulan mereka. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, marilah kita menjadi pemimpin yang menguasai diri kita, yang mampu memiliki karakter seperti Yesus, memiliki kerendahan hati. Melalui khotbah ini juga memberikan kepada kita supaya pemimpin itu hati yang menghamba, mau bekerja keras, ulet, cakap dan terampil. Saudara kasih Tuhan, memimpin itu melayani dengan baik, tidak dengan kesombongan. Memimpin dan menjadi pemimpin yang menghamba, pemimpin yang memiliki otoritas dan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan menolong kita, menjadikan kita pemimpin yang menghamba. Selamat memimpin, selamat memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin organisasi dimanapun kita berada, baik organisasi RT RW, bahkan memimpin di dalam lembaga-lembaga rohani. Pimpinlah dengan kuasa daripada Allah. Milikilah karakter pemimpin yang menghamba, yang full heart dan full time. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong saudara, memampukan untuk menjalankan setiap firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, yang mengajarkan kepada kami sebagai karakter kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan yang menghamba, kepemimpinan yang rendah hati. Mampukan kami melihat kepemimpinan-Mu Tuhan, memimpin murid-murid-Mu, memimpin setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus. Sehingga biarlah kepemimpinan kami, kepemimpinan yang memuliakan nama Tuhan, dan kepemimpinan yang menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih Bapa di surga, materaikan firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa menjadikan itu rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin.